Rumah mewah ini akan dijual, letaknya di Jalan Batu Indah Raya di Batu Nunggal, Bandung. Pemiliknya Pak Sutri Haji Didi Harswadi 59 tahun dan Hajah Anita Anggraini 51 tahun. Kabarnya sudah ada yang berminat membeli rumah mewah itu, yakni seorang pria bernama Raga. Untuk keperluan jual beli, pada Kamis siang 10 April 2014, Raga, si calon pembeli rumah dan 2 petugas bank mendatangi rumah Didi. Untuk pembelian rumah, Raga mengajukan pinjaman KPR kepada bank. Sebab itulah petugas bank ikut datang untuk melakukan appraisal atau penilaian harga rumah Haji Didi. Kedua petugas bank kemudian mengukur lantai 1 rumah dan kemudian melanjutkan pengukuran di lantai 2. Didi dan Raga ikut mengawasi pengukuran itu. Namun mendadak, seorang petugas bank memukul kepala Didi, sang pemilik rumah, dengan tangannya. Didi jatuh tersungkur. Si petugas segera menyetrum leher Didi dengan taser gun. Petugas lainnya ikut membantu dan menusuk perut Didi dengan belati. Didi berusaha melawan, bangkit dan berlari, namun petugas bank berhasil mengejarnya dan kembali menghujamkan belati berkali-kali ke tubuh pria itu. "Raga, tolong saya!" teriak Didi. Namun Raga, si calon pembeli, hanya berdiri, tidak melakukan apa-apa. Petugas bank menusuk leher Didi dengan belati hingga pria malang itu tewas. "Ada apa, Pak?" Tiba-tiba terdengar suara. Seorang wanita bergegas naik ke lantai 2 karena mendengar suara ribut. Dia adalah Hajah Anita, istri Didi. Namun sebelum Anita sampai di lantai 2, salah satu petugas bank menghampiri dan menghajar wajahnya dengan kepalan tinju hingga wanita itu tersungkur. Petugas lainnya segera membantu dan membungkam mulut Anita. Wanita itu mencoba melawan dan menggigit jempol si petugas bank. Namun dia kalah kuat. Kedua petugas bank itu bergantian menusuk tubuhnya dengan belati. Anita tewas bersimbah darah di atas tangga. Raga yang menyaksikan Didi dan Anita telah tewas bergegas masuk ke kamar tidur dan mengambil sertifikat dan surat-surat rumah, juga mengambil barang-barang berharga lainnya. Kemudian Raga dan kedua petugas bank membungkus kedua jasad itu dengan bed cover yang diambil dari kamar tidur, lalu memasukkannya ke dalam mobil Nissan Grand Livina milik Haji Didi yang berada di garasi. Raga lalu membersihkan cacaran darah di lantai rumah dengan kain pel. Kedua jasad dibawa dengan mobil milik Didi dan dibuang di semak-semak di kawasan Cikendal, Pandeglang, Banten. Belati dan taser gun juga dibuang ke semak-semak di pinggir jalan ke arah Pandeglang menuju Jakarta. Jumat pagi, 11 April 2014, di perkebunan blok Dukuh Kampung Rengat Tengah, Desa Karyasari, Pandeglang, warga menemukan 2 jasad yang dibungkus bed cover. Kedua jasad bersimbah darah, penuh luka. Penemuan mengerikan itu dilaporkan ke polisi yang segera datang dan mengevakuasi jasad. Sementara itu pihak keluarga bertanya-tanya, di mana Pak Sutri Haji Didi dan Hajah Anita? Mengapa tak ada kabar beritanya? Karena khawatir, pada Sabtu 12 April, Denny Ernawan, kakak Hajah Anita yang curiga teleponnya tidak dijawab juga oleh sang adik, mendatangi rumah Anita di Jalan Batu Indah Raya, Batu Nunggal, Bandung. Rumah sepertinya kosong dan dalam keadaan terkunci. Denny lalu menelpon saudara kandungnya yang lain dan menanyakan keberadaan Anita dan suaminya Didi, namun tak seorang pun yang tahu. Esoknya 13 April, Denny kembali mendatangi rumah sang adik dan di sana juga sudah ada Radita, anak tunggal Didi dan Anita yang juga cemas mencari orang tuanya. Pintu rumah telah dibuka dan tampak berantakan. Ada barang-barang berharga yang hilang termasuk sertifikat rumah dan mobil. Juga ditemukan bekas darah. Ada gelas minuman di ruang tamu. Mungkinkah tadinya ada orang yang bertamu? Tapi sosok Didi dan Anita tidak ada di dalam rumah. Di manakah mereka? Keluarga pun melaporkan hilangnya Didi dan Anita ke Polrestabes Bandung. Polisi segera tiba dan melakukan olah TKP. Saat itulah Polrestabes Bandung mendapat informasi dari polisi Pandeglang tentang penemuan jasad pria dan wanita di kawasan Pandeglang. Informasi itu segera disampaikan kepada pihak keluarga Didi dan Anita
yang kemudian melakukan identifikasi. Mereka membenarkan kedua jasad adalah Haji Didi dan Hajah Anita. Anita dengan mudah dikenali. Demikian juga Didi yang memiliki tahi lalat di pipi. Kedua jenazah kemudian dibawa dari Pandeglang ke Bandung dengan ambulans. Setiba di rumah duka di Jalan Batu Indah Raya, sejumlah aparat kepolisian segera memberi pengamanan dan penjagaan. Pemakaman almarhum Didi dan almarhumah Anita dilakukan di TPU Cikutra, Bandung, diiringi mendung dan angin kencang serta isak tangis keluarga. Misteri belum terungkap. Siapa pembunuh Pasutri, Didi, dan Anita? Apa motifnya? Polisi melakukan investigasi menyeluruh, termasuk menanyai keluarga dan warga di sekitar rumah. Pihak keluarga mengatakan Pasutri, Didi, dan Anita berniat menjual rumahnya pada seorang pria bernama Raga. Namun siapakah Raga ini? Warga sekitar juga memberikan informasi. Menurut mereka, Pasutri, Didi, dan Anita sudah 10 tahun tinggal di rumah mewah itu. Mereka suka memelihara kucing. Satpam Perumahan mengatakan dia terakhir kali melihat Didi pada Kamis siang 10 April sedang memberi makan kucing di halaman. Malamnya lampu rumah tidak menyala, namun Satpam tidak curiga karena mengira Didi dan Anita tidak di rumah sebab mobil tidak ada. Ketua RT juga menyampaikan informasi ganjil. 2 bulan sebelum kejadian, yakni sekitar Februari 2014, Ketua RT didatangi 2 pria, satu gemuk dan satunya lagi bermata sipit. Mereka mengaku akan membeli rumah Didi dan menanyakan apakah benar Didi warga di sana. Anehnya, kedua pria itu juga membawa KTP atas nama Didi dan Anita, meski foto pada KTP itu tidak jelas. Lewat informasi yang terkumpul dan investigasi menyeluruh, polisi akhirnya berhasil meringkus Raga dan komplotannya yang seluruhnya berjumlah 5 orang. Apa sebenarnya yang melatar belakangi aksi keji itu? Berikut pengakuan para pelaku. Semuanya berawal ketika Pasutri Haji Didi Harswadi dan Hajah Anita Anggraini berniat menjual rumah mereka seharga 3,5 miliar rupiah yang berlokasi di Jalan Batu Indah Raya, Batu Nunggal, Bandung. Pada Agustus 2013, Dedi Azari, teman Didi, mengenalkannya pada calon pembeli yang bernama Raga Mulya Kusumah Raharja, seorang wira swastawan. Raga seorang pria muda berusia 25 tahun, santun dan mengesankan. Dia berniat membeli rumah Didi. Dengan alasan pengajuan pinjaman KPR ke bank, Raga meminjam sertifikat rumah Didi. Namun menurut Raga, kemudian pengajuan KPR ditolak bank. Raga kecewa, tapi dia tidak putus asa. Dia hubungi teman-temannya untuk mencari pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah Didi. Namun gagal, semua temannya menolak. Sertifikat rumah pun dikembalikan kepada si pemilik, Haji Didi. Pada 27 Maret 2014, Raga bertemu kenalannya, Weda Sandrajaya, yang punya usaha jual beli HP di Bandung. Saat itu, Raga menagih utang pada Weda sebesar 130 juta rupiah. Namun Weda bilang dia belum punya uang. Raga lalu curhat tentang keinginannya membeli rumah Didi yang tidak kesampaian. Weda kemudian menyarankan, kalau kamu mau mendapatkan uang dengan cara cepat, kamu bisa gadaikan sertifikat rumah Didi ke orang lain. Tapi dengan syarat rumah itu harus kosong terlebih dulu. Mendengar saran itu, Raga tertarik. Dia dan Weda pun membuat kesepakatan nekat, yakni membunuh Didi agar dapat mengambil sertifikat rumahnya sekaligus mengosongkan rumah itu. Kita bisa minta bantuan Teku untuk membunuh Didi, kata Weda. Teku Samsul Abadi adalah debt collector yang sudah berkali-kali menagih utang sebesar 200-an juta rupiah pada Weda yang tidak kunjung dilunasi. Raga setuju pada usulan Weda. Jika pembunuhan berhasil, Raga berjanji seluruh utang Weda akan dilunasinya. Dan demikianlah Weda menemui Teku dan menawarkan pekerjaan sebagai eksekutor untuk menghabisi Haji Didi. Teku menyanggupi. Weda dan Teku pun berkunjung ke rumah Raga di Bandung untuk bicara soal upah.
Upahnya 200 juta rupiah jika eksekusi berhasil, demikian janji Raga. Pada Selasa 1 April 2014, Raga, Weda, dan Teku menyewa sebuah kamar di penginapan di Jalan Cijagra, Bandung yang lokasinya tak jauh dari rumah Didi. Di sana mereka menyusun rencana pembunuhan. Teku nantinya akan berpura-pura jadi petugas bank dan melakukan eksekusi di lantai 2. Raga kemudian mentransfer uang 2,4 juta rupiah kepada Teku untuk membeli senpi. Namun karena uang tidak cukup, pembelian senpi batal dan diganti dengan taser gun atau pistol listrik. Pada Rabu 2 April 2014 pagi hari, Raga, Weda, dan Teku datang ke rumah Didi dengan mobil milik Raga untuk melakukan eksekusi. Sebelumnya, Raga telah menelpon Didi dan mengatakan dirinya masih berminat membeli rumahnya dan akan datang bersama petugas bank. Setiba di tujuan, Raga, Weda, dan Teku disambut sang tuan rumah Didi. Raga memperkenalkan Teku sebagai petugas bank yang akan melakukan appraisal untuk keperluan pinjaman KPR yang diajukan Raga. Teku berlagak sibuk memfoto rumah dengan menggunakan kamera HP. Usai memfoto lantai 1, Raga memberi kode dengan mengedipkan mata kepada Teku agar membawa Didi ke lantai 2 untuk mengambil foto ruangan. Di lantai 2 seharusnya Teku melakukan eksekusi, namun nyalinya ciut. Pria itu pamit ke kamar mandi di lantai bawah. Di sana dia keluarkan taser gun yang diselipkannya dalam baju dan merendamnya dalam bak mandi. Tujuannya agar alat itu rusak dan eksekusi gagal. Rencana pembunuhan pun batal. Raga CS kembali ke penginapan. Raga yang jengkel berkata kepada Teku dan Weda, "Kalian masih mau melanjutkan pekerjaan ini tidak?" Teku langsung menjawab, "Saya tidak mampu." "Kenapa tidak bisa?" tanya Raga. "Tidak tega," balas Teku. Baiklah, Raga minta Teku dan Weda mencarikan eksekutor. Setelah pikir-pikir, Teku dan Weda setuju asalkan ada uang operasional. Raga yang saat itu tidak punya uang tunai menyerahkan ponselnya pada Weda untuk dijual. Hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah lalu diserahkan kepada Teku. Dan Teku pun berangkat ke Jakarta untuk mencari eksekutor. Pada Rabu 9 April 2014 sekitar pukul 10 malam, Teku mendatangi kenalannya Saimuddin, seorang tukang parkir di areal parkir Monas, Jakarta Pusat. Teku bilang, "Bos saya di Bandung nyari orang untuk membunuh. Bayarannya 50 juta rupiah. Kamu mau nggak? Bisa cari teman satu lagi." Saimuddin kemudian memanggil temannya Dedi Murdani sesama tukang parkir untuk jadi eksekutor. Keduanya minta imbalan 50 juta rupiah per orang. Teku setuju, lalu memberikan uang 100.000 rupiah kepada Saimuddin sebagai ongkos. "Besok kamu dan Dedi temui saya di Tanah Abang. Saya jemput jam 4 pagi. Esoknya, Kamis 10 April 2014 pukul 4 pagi, Saimuddin dan Dedi Murdani menemui Teku di sebuah halte di Tanah Abang, Jakarta. Dengan sepeda motor ketiganya menuju rumah Teku, baru kemudian bersama-sama berangkat ke Bandung dengan travel. Sesampai di Bandung, jam menunjukkan pukul 10 pagi. Teku, Saimuddin, dan Dedi menumpang taksi menuju penginapan di Jalan Cijagra yang telah dipesan Weda. Di sana mereka berkumpul. Semuanya ada 5 orang yakni Raga, Weda, Teku, Saimuddin, dan Dedi. Rapat tentang eksekusi Haji Didi pun dimulai dan dipimpin oleh Raga. Dia menunjuk Saimuddin dan Dedi sebagai eksekutor. "Nanti kalian berdua pura-pura jadi petugas bank yang melakukan appraisal dan pengukuran di rumah Didi. Lalu setelah saya beri kode, kalian bunuh Didi di lantai 2. Demikian perintah Raga pada Saimuddin dan Dedi. Kedua eksekutor diberi senjata pembunuh berupa belati dan taser gun. Setelah semua siap, siang harinya Raga terlebih dulu bertemu Didi di sebuah food court di kawasan kompleks Batu Nunggal. Setengah jam kemudian, Raga menelpon teman-temannya dan minta dijemput dengan mobil. Setelah itu, kelimanya bersama-sama menuju rumah Didi. Setiba di tujuan, Raga turun seorang diri, sedangkan 4 rekannya yang lain berputar-putar keliling kompleks dengan mobil menunggu perintah selanjutnya dari Raga.
15 menit kemudian, Raga memberi kabar kepada Weda agar Saimuddin dan Dedi diantar ke rumah Didi. Kira-kira 20 meter sebelum rumah Didi, mobil berhenti. Saimuddin dan Dedi turun dan masuk ke rumah Didi. Sementara Weda dan Teku menunggu di mobil untuk mengintai dan memberitahu teman-temannya jika ada orang yang datang ke rumah Didi. Kepada Didi sang tuan rumah, Saimuddin dan Dedi mengaku sebagai petugas bank yang akan melakukan pengukuran rumah untuk keperluan pinjaman KPR yang diajukan Raga. Nah, saat itulah seperti yang telah diceritakan di awal video ini, Saimuddin dan Dedi si petugas gadungan dari bank membantai Pak Sutri, Haji Didi Harswadi, dan Hajah Anita Anggraini dengan disaksikan Raga. Raga lalu mengambil sertifikat dan surat-surat rumah beserta barang-barang berharga lainnya. Dengan membawa mobil Grand Livina milik Haji Didi, para pelaku kemudian membuang kedua jasad di kawasan Pandeglang, Banten. Esoknya, Jumat 11 April 2014, Weda, Teku, Saimuddin, dan Dedi tiba di Jakarta dengan mobil milik Didi. Mereka segera mengganti plat nomor mobil itu dan menyimpannya di rumah Teku. Malamnya mereka kembali ke Bandung dan keesokan hari pada 12 April menagih pembayaran pada Raga. "Aku tak punya uang," jawab Raga. Weda CS lalu minta mobil Avanza milik Raga beserta STNK-nya sebagai jaminan. Lantas mereka kembali ke Jakarta dengan mobil itu dan berpisah. Kelima pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi di beberapa kota berbeda. Demikianlah pengakuan para pelaku pada polisi. Kasus pembunuhan Pak Sutri, Didi, dan Anita pun digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Otak pembunuhan adalah Raga dan Weda. Motifnya untuk mengambil sertifikat rumah dan menguasai rumah milik Didi dan Anita. Saksi-saksi dihadirkan dalam sidang tersebut. Denny Ernawan, kakak Anita, bersaksi dia pernah bertemu Anita pada 5 April 2014. Saat itu Anita mengatakan rumahnya di Jalan Batu Indah Raya akan dibeli seseorang bernama Raga seharga 3,5 miliar rupiah. Saat itu Denny menanyakan siapa Raga dan berpesan agar Anita berhati-hati terhadap orang itu. Namun Anita mengatakan dia dan suaminya percaya pada Raga yang sopan dan santun. Denny khawatir karena sebelumnya mendapat informasi dari anaknya Ricky yang bekerja di sebuah showroom di Bandung. Ricky bilang kantornya pernah kedatangan 2 orang yang mengaku bernama Hadi dan Mahar. Kedua orang itu ingin menggadaikan sertifikat rumah di Jalan Batu Indah Raya kepada bosnya. Saat itu Ricky kaget karena tahu rumah itu adalah rumah paman dan bibinya, Didi dan Anita. Namun pria yang mengaku bernama Mahar dan Hadi itu bilang rumah tersebut kini milik Raga Mulya Kusuma Raharja. Mereka menunjukkan bukti foto Raga beserta Didi dan Anita sedang melakukan transaksi jual beli. Selain itu kedua pria itu juga menunjukkan KTP atas nama Didi dan Anita, meski fotonya berbeda, bukan foto Didi dan Anita. Karena keganjilan itu, usaha mereka menggadaikan sertifikat rumah pun gagal. Radita, anak tunggal Didi dan Anita, juga bersaksi di persidangan. Dia mengatakan sejak dirinya menikah, tidak lagi tinggal serumah dengan orang tuanya, tapi mengontrak rumah di Bandung. Menurut Radita, semasa hidupnya orang tuanya tidak punya musuh. Keduanya ingin menjual rumah di Jalan Batu Indah Raya yang dianggap terlalu besar. Nantinya mereka ingin pindah ke rumah lebih kecil. Menurut orang tuanya, rumah itu tadinya akan dijual kepada seseorang bernama Raga. Penjualan rumah dilakukan dengan cara sertifikat rumah dijaminkan ke sebuah bank, namun prosesnya berbelit-belit. Terakhir orang tuanya bilang rumah itu tidak jadi dibeli Raga. Setahu Radita, orang tuanya pernah meminjamkan sertifikat rumah kepada Raga sebanyak 12 kali. Kelima terdakwa yakni Raga, Weda, Teku, Saimuddin, dan Dedi sebelumnya tidak punya catatan kriminal. Namun menurut penyidik, kejahatan mereka tergolong sadis dan direncanakan dengan cukup matang. Di akhir persidangan, majelis hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada kelima terdakwa. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Yang menjadi misteri, mengapa Didi bersedia meminjamkan sertifikat rumahnya hingga 12 kali kepada Raga? Bukankah risikonya besar jika sertifikat rumah diberikan kepada orang lain?
Ataukah ini suatu hal lumrah di Indonesia? Si pemilik memberikan sertifikat rumah kepada calon pembeli untuk mengurus KPR atau pinjaman lainnya? Pernahkah kalian mengalami kejadian ganjil, mencurigakan, atau bahkan menyeramkan saat melakukan transaksi jual beli properti? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.